Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini izinkan kami untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu, agar hidup kami selalu dipimpin oleh firman Tuhan, dan agar kami berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus urapi kami. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, tak ada yang sanggup menolong selain Tuhan. Bagian pertama. Mazmur 121 ayat 1 menulis, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang sangat berat dan jahat. Wajarlah bila semua orang mengeluhkan hal ini. Terus mengeluh takkan memberi solusi, karena selama kita masih bernafas, kita takkan pernah bisa menghindari dari masalah, kesukaran, kesulitan, atau penderitaan yang bisa datang silih berganti tanpa permisi, tanpa memandang usia atau status sosial. Belum lagi mara bahaya, ancaman, bencana yang juga sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diduga atau diprediksi. Di tengah hantaman badai persoalan, banyak sekali orang berusaha mencari cara agar dapat terlepas dari masalah, mencari pertolongan ke sana kemari, dan tidak sedikit yang tergiur dengan tawaran-tawaran yang dunia sodorkan. Bukannya jalan keluar yang didapatkan, tapi justru mereka terjebak dalam lubang yang semakin dalam. Sebagai orang percaya, kita patut berhati-hati dan selektif dalam hal ini. Jangan karena kondisi terdesak lalu kita menempuh jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Tidak peduli cara dan jalan itu menyimpang jauh dari firman Tuhan, di mana tujuannya satu, yaitu mendapatkan pertolongan secara instan. Ada tertulis, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Yesaya 31 ayat 1 menulis, Alkitab menyatakan bahwa celaka orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan, dan bahkan dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita senantiasa mengandalkannya dan menanti-nanti pertolongannya. Seringkali masa menunggu jawaban Tuhan adalah masa yang rawan terhadap berbagai jalan keluar yang ditawarkan dunia ini. Apapun keadaannya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dari Tuhan saja pertolongan kita. Firman-Nya menulis, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayat 3 menulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25 menulis, mari kita mencari Tuhan, hanya Tuhan saja, sebab Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami mengandalkan satu-satunya pertolongan daripada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kami dari setiap persoalan yang kami hadapi. Tolong kami untuk kami tidak tergiur dengan pertolongan-pertolongan di luar daripada Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak terfokus dengan pertolongan yang bukan berasal daripada Tuhan. Biarlah kami diberikan kesanggupan untuk kami menunggu pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar saat ini yang sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit.
Tuhan buat kami menantikan pertolongan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Berkati Tuhan, sepanjang hari ini hidup kami serahkan ke dalam tangan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Berkat-Mu melimpah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.